Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan saya Ustazah Suci dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Silahkan Ananda melihat PowerPoint tayangan ini sampai selesai dan silahkan Ananda resume, setelah itu kirimkan ke WA pribadi saya. Sebelumnya kita buka dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, kita masuki bab kita mengenai Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Ya, secara de facto dan juridis Indonesia secara resmi merdeka pada 27 Desember 1949 sesuai hasil dari KMB Konferensi Meja Bundar. Ratu Yuliana menyerahkan dan mengakui kemerdekaan Indonesia setelah hasil dari KMB. Nah, pada saat-saat ini kita lihat juga di tahun 1950-an bagaimana Indonesia pada masa-masa demokrasi liberal ya. Kalau kita lihat demokrasi liberal itu kita mengartikannya demokrasi secara bebas ya. Yang dimaksud bebas pada masa ini adalah banyaknya ideologi-ideologi yang masuk ke Indonesia dan menjadi paham-paham baru dan menjadi pijakan dalam menentukan arah Indonesia pada masa itu. Nah, ideologi apa saja sih yang pada masa demokrasi liberal? Ya, ada ideologi nasionalisme, ada ideologi komunisme, ada ideologi Islam, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ya, karena pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kita lihat siapa saja Perdana Menteri yang menjabat pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yang kedua ada Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, setelah itu digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan Kabinet Juanda atau Karya. Nah, Indonesia pada masa demokrasi liberal itu menganut sistem multipartai. Multi ya, artinya lebih dari satu. Nah, sistem multipartai ini didasari adanya maklumat Wakil Presiden nomor 3 bulan November 1945. Dalam maklumat tersebut, Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Nah, jadi kalau Ananda ingat kembali, pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia tahun 1955 diikuti oleh berapa partai? Ya, 42 partai tahun 1955. Sedangkan pada masa era reformasi di tahun 1999 ya, Indonesia melaksanakan pemilu setelah selesai dari rezim Orde Baru ya, itu diikuti oleh berapa partai Ananda? Yes, 48 partai politik.
Oke, Ananda. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Artinya, jadi seperti ini. Misal yang maju ini, Kabinet Natsir. Natsir didukung oleh partai apa? Bisa saja dari Partai Masyumi. Partai apa lagi? Partai Syarikat Islam. Nah, jadi dari situ nanti dilihat bagaimana sih kinerja-kinerja dari partai tersebut. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal ini saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Ya, ternyata ada juga sisi negatifnya ya. Oke, pemilu 1955 ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Ya, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau anggota DPR dengan hasil sebagai berikut, ya. PNI mendapatkan 57 kursi, Masyumi mendapatkan 57 kursi, Nahdlatul Ulama 45 kursi, Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Nah, kalau kita lihat mungkin zaman sekarang partai-partai ini sudah melebur ya, sudah tidak lagi menggunakan nama-nama partai yang seperti itu. Nah, pemilu tahap kedua yang dilaksanakan pada bulan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. PNI mendapatkan 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan PKI mendapatkan 60 kursi. Nah, jadi Ananda yang perlu kita pahami di sini, pada pemilu pertama tahun 1955, PKI, Partai Komunis Indonesia, itu merupakan partai yang legal ya, yang boleh di Indonesia. Nah, kapan komunis menjadi partai yang terlarang di Indonesia? Pada tahun 1966 ya, sesuai dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Oke. Konstituante hasil pemilu 1955 ini ternyata mengalami kegagalan dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Apa penyebabnya? Ya, yang pertama disebabkan perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, dan adanya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, pada masa demokrasi liberal ya, pada tahun 1950 sampai 1959 kita tidak menggunakan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, tapi kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, bagaimana langkah dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi perdebatan ya dalam badan konstituante? Nah, ada beberapa langkah yang dibuat oleh pemerintah, diantaranya Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Yang kedua, Presiden Soekarno membubarkan Badan Konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oke, Ananda, tadi itu masalah politik ya. Biasa kalau politik itu diikuti dengan masalah ekonomi dan sosial. Nah, kita lihat ya, pada awal kemerdekaan ada nggak sih masalah ekonomi? Iya, jawabannya tentu banyak ya. Di antaranya ya peralihan dari mata uang nih ya. Pada awal kemerdekaan itu banyak loh mata uang yang beredar. Di antaranya mata uang Nippon, Jepang ya, Gulden, mata uang Belanda ya, dan ini mengakibatkan
hiperinflasi, terlalu tinggi inflasinya ya. Yang kedua itu karena kita baru menjadi negara yang merdeka, kita ini tidak ada uang loh di kas, terjadi kekosongan kas negara. Jadi mau bergerak tidak punya uang, jadi susah ya. Dan yang ketiga, mengatasi blokade ekonomi Belanda. Nah, ini Belanda ini memblok ini dari laut ya, agar barang-barang yang masuk ke Indonesia tidak bisa masuk ke Indonesia, sudah diblok duluan ya. Terakhir, negara-negara yang ingin memberikan bantuan, yang ingin melakukan perdagangan di Indonesia tidak bisa. Nah, bagaimana ya mengatasi masalah ekonomi awal kemerdekaan? Ya, upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan, yang pertama perlu adanya pusat untuk peredaran mata uang atau yang kita sebut dengan lembaga bank ya. Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia atau disingkat dengan BNI. Yang kedua, melakukan diplomasi beras dengan India ya. Jadi ini terjadi tukar menukar nih. Kita memberikan bantuan kepada India dan India memberikan bantuan kepada kita. Yang ketiga, mendirikan Indonesia Office di Singapura. Yang keempat, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk persatuan tenaga ekonomi, dan melaksanakan program pinjaman nasional.